Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Direktur Direktorat Riset dan Pengabdian Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Ibu Apoteker RR Saptanti Harimurti, MSc, PhD. Yang kami hormati Kepala Subdirektorat Publikasi Berdampak Direktorat Riset dan Pengabdian Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Ibu Dr. Yusi Yusman, SDMSc. Yang kami hormati Bapak Ibu Editor in Chief ICOSI dan UMY Grace 2026 dan seluruh dosen beserta Tendik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat bergabung kepada peserta Roadshow ICOSI dan UMY Grace 2026 pada pagi hari ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat kesehatan dan kesempatan untuk kita semua, sehingga kita dapat berkumpul untuk mengikuti agenda Roadshow International Conference on Sustainable Innovation dan UMY Graduate International Conference. Pertama-tama, karena waktu sudah menunjukkan pukul 9:20, izinkan saya sebagai moderator untuk membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, kedua sambutan dari Direktur Direktorat Riset dan Pengabdian, ketiga sambutan atau sepatah dua patah kata dari Kepala Subdirektorat Publikasi Berdampak, ketiga penjelasan terkait pelaksanaan conference ICOSI dan UMY Grace 2026. Selanjutnya, teknis output atau luaran ICOSI dan UMY Grace 2026. Dan yang terakhir adalah penutup. Memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan, marilah kita buka agenda roadshow pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang selanjutnya yaitu sambutan dari Kepala Subdirektorat Publikasi Berdampak Direktorat Riset dan Pengabdian Universitas Muhammadiyah Yogyakarta kepada Ibu Dr. Yusi Yusman MTS MSc. Kami persilahkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Terima kasih kepada Mbak Lutfi, MC. Yang saya hormati, yang saya banggakan, ada Prof. Zuli Qadir ya, dan juga Bapak Ibu Dekan, Wakil Dekan, dan juga Bapak Ibu Kaprodi, Seprodi, dan juga dosen-dosen, dan mungkin juga mahasiswa yang skripsi S1 ataupun magister, ataupun PhD student ya, yang telah hadir. Di sini saya menyampaikan beberapa report ya terkait keterlaksanaan dari ICOSI dan juga kita punya vokal-vokal yang sudah sangat banyak berusaha dalam mencapai publisher-publisher ternama ya tentunya yang Internet Scopus, dan kita sudah sangat apa namanya berbagai strategi juga telah dilaksanakan oleh tim yang ada di vokal-vokal ICOSI dan juga semua dosen-dosen yang juga mensupport tentunya wakil dekan dan juga dekan yang mensupport vokal-vokalnya, dengan beberapa capaian yang report dari saya sementara. Ada beberapa yang sudah kita terindeks Scopus ya publishernya, yang sudah kita gapai ataupun kita sudah dapat LOA, yaitu sejumlah sebentar kita punya 18 conference vokal, baik itu ICOSI dan UMY Grace kita samakan 18 sejumlah semuanya 18, yang mana dalam proses pencarian publisher dan juga pengurusan ke publisher itu kita secara bersama-sama berkoordinasi di bawah ICOSI dan berkoordinasi rutin
Dan per hari ini kita sudah dapat publisher-publisher yang sudah positif sign kontrak dengan kita, yaitu sejumlah 4 vokal di IEEE, ada 2 vokal di IOP ya, dan juga 1 vokal di BioWeb ya. Nah, jadi total yang sudah eh, positif ya, yaitu BioExplore, Echidcom, ICE3IS, iRosip, ICGP, Biotechgrass, dan ICOSA ya. Semua ini sudah bertanda tangan dengan publisher Scopus. Dan tentunya yang lainnya ini kita sudah berusaha juga dan tentunya kita tahu bahwa skop-skop tertentu di publisher dan ketertolakan kita ataupun keterterimaan kita di publisher-publisher tertentu itu penuh dengan eh, apa namanya berbagai kategori eh, sebab ataupun strategi. Yang pertama itu adalah tentunya ketersesuaian dengan skop antara publisher dengan vokal dan juga eh, variati dari editor ataupun reviewer dari berbagai negara yang sudah bekerja sama dengan vokal-vokal tentunya dan juga adanya riwayat-riwayat publish dari vokal-vokal tersebut di tahun-tahun sebelumnya. Apakah eh, apa namanya variasi negara dari penulisnya dan jumlah jumlah artikel dengan variasi dari berbagai negara penulisnya juga ya dan juga tentunya quality dari tulisan-tulisan yang sudah pernah publish juga di vokal tersebut menjadi parameter untuk dinilai oleh publisher-publisher untuk kerjasama selanjutnya. Oleh sebab itu, eh, kami punya beberapa publisher yang sedang submitted ya atau under review, seperti ICDSA sedang direview oleh Springer, eh, Globagrass kita sedang under review juga dengan Springer, EduSafe juga sedang under review dengan Springer, Teknova Grass ini submitted juga ke IEEE untuk student ya. Biotech Grass ini sudah dapat kontrak ya. Mohon maaf. ICPU ya, ini juga sudah submitted ke BioWeb dan juga Sagi Grass sedang under review juga. iCoden juga under review di AIP dan Ecornat juga sedang under review di I3S, Finek masih under review di IOP dan juga ISCIE under review di Springer dan Edcos juga under review di Springer ya. Eh, maka dari itu semua vokal-vokal ini sudah berusaha ya. Tentunya usahanya eh, yang namanya usaha ya, kita tidak hanya melihat hasil tapi juga usaha-usaha yang telah dilakukan, adanya submitted dan rejected dengan oleh publisher-publisher yang sebelumnya kita lamar dan adanya usaha untuk mengupdate eh, lamaran lagi ya kepada publisher-publisher yang sudah under review ini. Oleh sebab itu, saya laporkan ke kesiapan ataupun progres yang telah kami kerjakan di IKOSI dengan beberapa vokal yang ada di bawah IKOSI dan juga OUM Grace ini. Namun kami tetap berusaha untuk membuatkan wadah-wadah untuk dosen-dosen UMY dapat menyediakan, mensubmit paper-paper yang berkualitas tentunya yang akan nanti menjadi tolak ukur keberlangsungan di masa depan untuk vokal-vokalnya tentunya seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Jadi kami berharap untuk minggu ini atau minggu depan mungkin Bapak Ibu dosen telah melalui UCP 4 ya, UAS. Nah, mungkin nanti setelah UCP 4 ini Bapak Ibu dapat kita sudah buka batch-nya sampai batch berapa ini ya? Kayaknya kita sudah buka sampai 4 batch. Namun yang masih banyak masuk itu adalah dari luar negeri ataupun luar UMY. Eh, kita sudah banyak juga menerima dari berbagai negara dan juga benua malah ya. Namun kita menantikan juga
kita masih memberikan kesempatan sehingga kita buka batch untuk dosen UMY ya, yang mana tentunya kami sebagai panitia juga punya timeline pekerjaan dan juga kita adalah dosen ya. Tentunya kami tidak akan membuka sangat last minute karena kami perlu bekerja sehingga untuk batch yang kita buka selanjutnya ini ya terkhusus untuk dosen UMY karena dari luar negeri dari luar apa dari luar UMY sudah sangat banyak. Jadi mungkin kita setiap vokal punya progres masing-masing dan bila apa vokal eh, bisa ya, masih bisa membuka ya paling lambat untuk dosen UMY karena kan sebenarnya udah tutup ya di akhir Juni, di akhir Juni, di akhir Mei kemarin kita udah buka lagi dan sekarang sudah tanggal 17 ya, kita masih buka sampai akhir Juni untuk dosen UMY. Sehingga nanti dosen UMY bisa melaksanakan UAS sembari menyiapkan nanti di draftnya. Eh, mohon disediakan untuk submitnya dan kita juga punya batasan untuk setiap publisher ini seperti Biotech ya misalnya di BioWeb hanya menerima 50 paper ya tentunya 50 paper itu kita memperhatikan untuk keberlangsungan hidup ke depan kita memperhatikan juga variasi dari negara yang tentunya akan menjadi barometer untuk keberlanjutan di tahun-tahun ke depan. Dan juga kita perlu menilai juga kualitas dari penulisan ya sehingga nanti akan membuat 50 paper ini adalah memang eh, 50 paper-paper yang optimal untuk membantu keberlangsungan nanti contohnya biotech di masa depan. Contoh biotech ini adalah perdana diterima di BioWeb tahun ini ya. Dan juga kita punya seperti Sage, sebenarnya kita sudah 2 kali diterima di BioWeb. Ini tahun ketiga. Nah, namun ini agak lambat jawaban dari publisher. Nah, jadi kami berharap ini akan dapat berita bagus segera dan karena terbitan sebelumnya kita juga sudah mempedulikan terhadap variasi negara dan juga kualitas dari paper yang disubmitkan secara eh, gelondongan ke dalam publisher. Dan juga dengan di publikasi-publikasi yang lainnya, kita juga tentunya UMY sekarang adalah UMY yang dengan budaya menulis proceeding yang sudah sangat biasa sekali, tidaklah saya lihat tidaklah susah bagi Bapak Ibu dosen UMY untuk membuat sebuah paper proceeding dan ini bukan barang baru lagi dan dari track record dari dosen UMY eh, juga proceeding dari tahun 2021, 22, 23 mengalami peningkatan jumlah yang signifikan eh, tentunya atas budaya yang sudah eh, terbiasa yang kita buat konferensi-konferensi Scopus yang ada di bawah IKOSI mulai dari tahun 2020 itu sudah Scopus sehingga sampailah saat ini semua semakin banyak Scopus-Scopus publisher yang kita tanda tangani kontraknya. Nah, dengan demikian barang-barang seperti proceeding Scopus ini tidaklah merupakan barang baru tentunya Bapak Ibu dan juga mahasiswanya S1, S2, S3-nya tentu dapat mengupload proceeding-proceeding yang berkualiti tentunya dan dapat apa namanya ya bersaing dengan penulis luar yang sudah masuk juga tentunya ya. Tentu di dalam hati kami tetap mengutamakan dosen UMY ya untuk pengisi dan mohon bantuannya juga untuk membantu kami dalam apa ya memilih paper-paper yang tadi contohnya biotech hanya 50 jujur saja variasi negara kita perhatikan. Eh, di sisi lain kita juga memperhatikan dosen UMY tentunya dan kita apa namanya eh, ya seperti itulah. Nah, jadi mohon nanti 30 Juni Bapak Ibu dapat mendobrak ya submission system kami sehingga mendongkrak jumlah yang masuk dan Bapak Ibu jika ingin menulis di jurnal Scopus ya alhamdulillah juga itu juga bagus sekali ya. Tidaklah merupakan suatu kesalahan jika Bapak Ibu juga tidak
hanya sedikit menyiapkan di proceeding hanya satu, misalnya tidak masalah. Dan monggo apa namanya dosen-dosen UMY menyiapkan untuk menyemarakkan IKOSI dan juga untuk meningkatkan publikasi Scopus di UMY tentunya. Dari saya laporan dari saya cukup sekian dan kami serahkan kembali kepada MC. Monggo. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Ilsi atas sepatah dua patah katanya. Untuk selanjutnya, Sudah ada Bu Tanti. berhubung Bu Tanti masih belum ada dalam Zoom meeting, Ibu, Sudah, Mbak. apakah bisa dilanjut untuk agenda selanjutnya dulu? Sudah ada kayaknya Mbak. Coba cek lagi. Mbak, langsung SM. Sudah ada Bu Tanti. Oh, baik Ibu. Udah ada ya Bu Tanti ya. Monggo. Ada Ibu, nggak Oke, bisa buka baik. kamera soalnya. Iya Ibu, selamat datang Ibu Tanti. Langsung saja kepada Ibu Saptanti selaku Direktur Direktorat Riset dan Pengabdian Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Untuk sambutannya kami persilahkan. Oke, terima kasih Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar? Terdengar Ibu. Ini, saya nggak bisa on kamera, nggak apa-apa ya. Ini disable katanya. Katanya Oh, hostnya tidak boleh buka kamera. Oke, nggak Wah, apa-apa. Bapak Ibu semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, sudah wabarakatuh. kelihatan ya sekarang ya. Nggih, alhamdulillahirabbil alamin, kita mengadakan roadshow ini ya untuk semakin menggiatkan ICOSI yang sudah sangat dekat gitu ya. Kalau kita bilang in the corner sudah sangat-sangat dekat begitu. Insya Allah nanti kita laksanakan tanggal 5 sampai 7 Agustus. Jadi sekitar masih 2 bulan lagi begitu. Nah, monggo Bapak Ibu digiatkan lagi. Mungkin tadi dari Bu Yesi sudah sedikit menyampaikan tadi tentang apa namanya ya vokal-vokal gitu yang sudah siap untuk ICOSI di bulan Agustus besok. Dan mungkin harapannya pesan dari kami itu adalah bahwa setiap vokal harapannya tetap memenuhi 4 negara minimal gitu ya. Padahal sebetulnya harusnya 4 benua peserta begitu ya. Sehingga itu nanti bisa dikatakan sebagai eh, international conference begitu. Kalau tidak memenuhi 4 negara itu nanti menjadi apa namanya bukan international conference. Seperti nasib ICCS yang dulu-dulu itu kan sampai sekarang kalau diklaim sebagai international conference itu reviewer itu selalu menolak begitu. Karena pesertanya tidak dari 4 negara, pembicaranya tidak dari 4 negara. Termasuk juga prosidingnya itu untuk bisa diklaim sebagai international conference itu menjadi tidak bisa karena tidak memenuhi 4 negara minimal. Nah, Bapak Ibu, kalau 4 itu artinya 1 Indonesia, 3 lainnya boleh. Atau mau lebih bagus begitu. Lebih bagus lagi 4 benua begitu. Jadi mungkin terutamanya untuk proceeding begitu ya. Proceeding itu eh, mungkin harus disesuaikan karena proceeding biasanya sesuai vokal. Tolong disiapkan untuk 4 negara minimal untuk orang yang mengirim paper, menulis paper. Artinya mungkin ada sedikit tips gitu ya, bagaimana agar proceeding dari setiap vokal itu bisa apa namanya ya diakui sebagai international conference proceeding. Itu kalau misalnya tidak memenuhi 4 negara, berarti ya tugasnya dosen UMY untuk bisa meng-hire teman-teman kita gitu ya yang di luar negeri untuk bisa menjadi co-author. Jadi tidak harus yang dia first author ataupun sebagai corresponding author itu adalah dari apa namanya 4 negara itu. Jadi kalau misalnya kita punya
paper, masukkan saja atau di-invite saja teman-teman kita yang dari eh, luar negeri itu menjadi co-author kita. Kalau memang tidak bisa ada paper yang benar-benar asli dari negara tersebut begitu. Jadi ya begitu ya Bu Yesi, mudah-mudahan nanti ke depannya sustainability conference ini tetap terus bisa dilaksanakan gitu-gitu ya. Gitu. Dan mungkin juga harus diperhatikan juga bahwa apa namanya, kalau bisa tidak hanya nanti tidak hanya online gitu ya, karena ada beberapa publisher itu yang menyampaikan bahwa dia minimal harus hibrid gitu ya. Jadi ada yang harus ada yang presentasi secara offline begitu. Dan Bapak Ibu memang dari universitas juga sudah menggalakkan, walaupun yang digalakkan itu jurnal Q1, Q2 gitu ya. Tapi tentunya kita juga punya banyak mahasiswa yang bisa kita ajak kerjasama untuk bisa meramaikan conference kita hari ini di setiap vokalnya. Seperti itu. Mungkin itu Bu Yesi sedikit apa ya dari kami dari Direktorat Riset dan Pengabdian untuk bisa menggalakkan conference ini biar nanti berjalan lancar. Matur nuwun seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gitu. Baik, terima kasih kepada Ibu Septanti atas sambutan dan semangatnya. Memasuki acara selanjutnya, yaitu teknis atau templating terkait output luaran IOC. Yang pertama akan disampaikan oleh Ibu Dr. Yesi Yusman. Oke, mungkin bisa dibacakan semua dulu, Mbak. Apa-apa saja yang mau disampaikan nanti, templating apa aja, monggo disebut dulu kali ya, Mbak ya. Baik, Ibu. Untuk yang pertama terkait templating akan Templating. disampaikan oleh Ibu Yesi Yusman mengenai publisher dari IEEE. Kemudian dari IOP akan disampaikan oleh Dr. Anwar Khalid. Yang selanjutnya dari AIP akan disampaikan oleh Dr. Gigi Arya Adiningrat dan yang terakhir untuk publisher E3S akan disampaikan oleh Abdul Rashid Ghazali. Yang pertama, untuk FYI kepada Ibu Dr. Yesi Yusman kami persilakan. Oke, baik. Terima kasih kepada Mbak Lutfi ya dan juga semua dosen yang izinkan saya menyampaikan beberapa hal. Dan mungkin sedikit Ibu sampaikan dulu tadi lupa Mbak terkait tanggal-tanggal ya yang diikuti. Izin share screen. Oke, baik. Izin share screen ya Mbak. Nah, oke, baik. Udah kelihatan ya Mbak ya? Belum, Ibu. Oh, belum ya? Bentar. Oh ya, ini sudah ya? Ya, baik sudah, Ibu. Oke, baik. Terima kasih. Ini Ibu share besar ya. Nanti takut nggak sempat ya, karena nanti bawa mobil. Oke, oke baik. Untuk tanggal ya Bapak Ibu, kita eh, seperti yang disampaikan Bu Saptanti tadi, kita punya scope apa tema ya, tema besarnya adalah Driving Sustainable Development Through Innovation and Resilience. Tahun ini tema IKOSI ini menyeluruh, tema konferen ini menyeluruh untuk semua konferen UMY karena yang kita adakan secara bersamaan dalam waktu 3 hari, baik itu IKOSI di hari pertama, UMY GRES dan CIBISA di hari kedua, dan ICCS di hari ketiga. Eh, Format acara kita masih online seperti sebelumnya, namun offline beberapa apa namanya dosen ataupun
yang bisa kita diadakan di AR Fahrudin B lantai 5 seperti masih tahun lalu, online, dan mungkin beberapa yang publisher seperti IEEE dikehendaki oleh publisher eh, mengadakan offline hybrid ya, sehingga bisa menggunakan room ya, satu room ya, at least ada 20 orang yang offline itu bisa memakai Dasron Hamid untuk ke offline-annya untuk memenuhi persyaratan publisher. Dan ini adalah vokal-vokal kita ya. Dan ini adalah keynote speaker di hari pertama ya, yaitu ini dari UMY Prof. Slamet Riyadi untuk bidang sains ya. Dan yang ini dari Zuhairi Misrawi, ambasador dari Tunisia ya, ini dari pimpinan sudah koordinasi ke kita, dan juga ada Bapak Don Wasim Salman ya, juga dari Presiden PISAI. Next, hari kedua kita lanjut dengan keynote speaker-nya, yaitu di kegiatan kita nanti UMY Grace dan Sibisa. Sibisa adalah conference untuk KKN mahasiswa ya. Tentunya nanti akan publish di Proceeding ISBN, dan UMY Grace sebagian ada yang Scopus Proceeding dan sebagian nanti sisanya masuk ke ISBN nasional. Terus keynote speaker untuk di hari ketiga, mohon maaf namanya ya, Prof. Ninel ini, dan juga Dr. Desmond Oseratin Oriakoba dari Afrika ya, ini dari Turki, Prof. Ninel. Dan juga ada keynote speaker di hari ketiga, yaitu Ibu Dr. Gigi Navia Muna dan juga Prof. Sidra Azmat Bud ya dari Estonia. Oke, dan beberapa timeline yang sudah kami sampaikan, dan kita juga sudah sampai ke batch yang tanggal 28 Juni ini, batch yang kalau nggak salah 4 ya Mbak ya. Kita ada batch-batch dalam timeline kita karena kita perlu bekerja mereview dan juga memberikan keputusan. Notifikasi fullnya di 13 Juli, dan registrasi deadline kamera ready-nya baik itu semua baik itu untuk orang luar ataupun dosen UMY kita terima 20 Juli, dan video presentasinya 20 Juli, dan kegiatan kita itu nanti di Agustus 5 sampai 7 Agustus. Karena ini sudah sangat packing banget deadline-nya. Dan selanjutnya untuk ICOSI kepesertaannya ini untuk nasional dan internasional peserta secara global, lihat di totalnya saja, ini adalah pembagian untuk kita di internal ya, ada conference fee dan publication fee. Untuk globalnya di website tentu kita sampaikan yang di total ini. Untuk AIP publisher di 4.300.000, dan juga IOP dan IEEE ya, juga BioWeb serta Springer Nature ya, Springer Nature. Dan tahun lalu kita sudah ada untuk beberapa vokal kita sudah punya Springer Nature dan akan publish juga di Juli ini ya Mas Zali ya, Juli ya. Internasionalnya segini. Ini bukanlah konversi ya, ini adalah nasional, hak 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 istimewa untuk peserta nasional, dan ini adalah hak istimewa untuk peserta internasional. Nah, untuk dosen internal UMY, untuk sistem sekarang kita memiliki sistem Impacta, yang mana Impacta ini tidak hanya sekedar untuk melaporkan paper yang akan diklaim untuk payment APC-nya, baik itu proceeding ataupun jurnal. Namun Impacta ini lebih kepada eh, integrasi antara mutu, paper, jumlah paper, dan juga keuangan. Nah, oleh sebab itu, dosen-dosen UMY juga nanti kita minta eh, nanti di Impacta ini ketika sudah dapat accepted saja dari vokal ya, maka nanti silahkan melakukan payment dosen UMY hanyalah khusus pembayaran vendor saja, yaitu publisher dan juga sistem dan pengiriman pentransferan biaya konferen. Jadi besarannya tidaklah sama dengan besaran dari yang harus dibayarkan oleh orang luar UMY. Karena nanti paper-paper tersebut
akan akan apa namanya dijamin untuk sitasinya 5% ya. Maka sistem itu sudah ada di Impacta, maka semua paper equity sudah kita sediakan button submission untuk reimburse ya. Sebaik saja accepted dan juga Bapak Ibu sebaik saja membayar dengan pembiayaan yang vendor atau biaya publikasi saja, maka nanti Bapak Ibu langsung kita uruskan klaimnya seperti biasa. Di des saya menguruskan untuk klaim APC reimburse ini memakan waktu tidaklah lama, eh, cukup dalam pengajuan pencairan hingga cairnya itu ya 1 bulan hingga 1,5 bulan. Nah, oleh sebab itu semua dosen UMY submitnya minimal dalam satu volume, baik itu sebagai first out. Bu Yesi hilang suaranya. Baik, Bapak Ibu, sepertinya Bu Yesi sedang ada gangguan sinyal. Izin kami informasikan, ini nanti untuk agenda roadshow akan kami share token dari masing-masing fakultas. Mohon untuk dapat mengisi hanya peserta yang hadir dalam Zoom meeting pagi hari ini. Terima kasih. Mohon maaf, tadi mati laptopnya. Mohon maaf, Bapak Ibu, lupa tadi saya mencasnya. Oke, Mbak, masih dengar suara Ibu, Mbak? Masih ya, Bu? Oke, mohon maaf. Saya lanjutkan. Selanjutnya, oke, hal ini sudah kita koordinasikan bidang keuangan dan alhamdulillah bisa apa namanya diakomodir nanti dalam hal pencairan melalui tersistem ini. Dan mohon maaf ini agak berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, dan kami sebagai panitia memaksimalkan usaha dengan apa namanya memaksimalkan usaha kami dengan cara seperti ini. Karena mutu dan sitasi menjadi prioritas juga oleh kita di UMY ya, dan juga tentunya kita adalah bagian dari UMY. Maka dengan begini kami sebagai panitia dapat apa namanya termudahkan juga dengan adanya sistem Impacta, klaim Impacta sekaligus penjaminan mutu dari sitasi. Itu penting sekali. Saya ingatkan kembali tentang sitasi 5% ini adalah sudah kebijakan dari pimpinan, dan harap Bapak Ibu memenuhi ini. Dan jujur aja saya sendiri juga ada yang tidak memenuhi ya waktu itu 4,5%. Namun ya saya mematuhi kebijakan dari pimpinan ya, tidak dapat pencairan klaimnya ya, seperti itu. Jadi mohon dari sekarang kita sudah mereminder juga ya dari sosialisasi yang sudah kita kerjakan beberapa kali. Monggo Bapak Ibu dapat memenuhi sitasi 5%-nya. Khusus yang Scopus tentunya. Selanjutnya untuk sebentar. Untuk biaya publikasi tadi hanya biaya vendor ya, tidaklah alias. Oke, izinkan saya share screen kembali, tadi keluar ya dari screen, mohon maaf. Oke. Nah, ini untuk awal kami menyampaikan untuk AIP ini biaya vendor saja, publikasi dan sistem edasnya serta biaya
apa namanya, kita letak dulu USD karena sekarang Indonesia mungkin akan kembali pulih ya dengan USD-nya. Jadi kita karena nilai yang akan kita setor nanti adalah USD, kami letak dulu USD di sini. Nanti eh, untuk ke depan itu mudah sekali bagi kita nanti menyampaikan di rupiahnya berapa ya. Yang jelas ini adalah biaya vendornya dan biaya eh, IOP juga begitu di vendornya 115 keperluan untuk vendor yaitu biaya sistem dan juga biaya publisher. Dan I3S dan BioWeb ini juga sudah kita USD kan, BioWeb mintanya euro ya. Kita selalu menyetor euro ke BioWeb, tapi tadi kita USD kan saja biar sama. Jumlahnya adalah 80 USD, ini sudah sistem EDAS-nya, sistem submission-nya dan juga biaya publikasinya yaitu 55 euro ya tadi ya Mbak ya. Nah, jika IEEE, nah ini kami apa namanya meletakkan kemarin kita sudah mendapatkan khusus IEEE ini karena kita ada apa kerjasama dengan IEEE seksi Indonesianya. Nanti akan diupdate ya untuk jumlahnya ya mungkin lebih kurang, mungkin agak kecil ya, lebih kecil daripada BioWeb. Jadi paling kecil IEEE. Ya, jadi dosen UMY nanti payment untuk publikasi ini kita minta dan tentunya penjagaan citasinya terbantu di Impacta ini dan nanti apa namanya kami di kepanitiaan IKOSI dan Vokal eh, apa namanya menyampaikan untuk LOA dan invoice-nya dan nanti tentang update impactanya, ajuan impactanya adalah kewajiban DRP ya untuk mengajukan kepada eh, university ya. Untuk pengalaman kita beberapa bulan ini pengajuan dari DRP ke university itu memakan waktu karena pakai tik-tik itu ya. Jadi pencairannya 1 bulan sampai 1 bulan setengah. Dan jika nanti ada yang mengalami perlambatan, itu monggo koordinasi dengan prodi dan vokalnya untuk memvalidkan dokumennya segera, supaya Bapak Ibu dapat kita validasi di DRP untuk keuangannya. Jadi kita memang di sini terkait dengan tupoksi, publikasi dan citasi per fakultas kan juga ada ya, makanan tim di fakultas atas koordinasi dari Wadek akademik ya, eh, maka itu dijalankan di fakultas untuk validasi dokumen tersebut dan mungkin dikoordinasi dengan prodi-prodi ya. Begitu. Oke, selanjutnya klaim APC ini nanti sebaik saja Bapak Ibu dapatkan LOA dari kami dan di sana nanti akan ada virtual account ya yang akan Bapak Ibu eh, apa namanya lakukan payment, nanti bukti transfernya dan bukti submit dan lain-lain itu nanti bisa diupload di Impacta. Jadi Bapak Ibu yang nanti tidak melakukan berarti kami tidak bisa memproseskan ke publisher. Oke, terus pengajuan di Impacta ini seperti dapat dilihat, mungkin Bapak Ibu juga sudah sering melakukan klaim melalui untuk jurnal-jurnal ya. Ini kita buka setiap bulan ya, dan pekerjaan kita punya tim khusus. Hana ini saja yang kita kerjakan soalnya untuk tim tersebut. Insya Allah kita selalu bekerja sesuai timeline ya, dan juga apa namanya. Namun juga kita menyambut gayung dari prodi ataupun fakultas. Timeline kita saya beritahu untuk setiap bulannya tanggal 1 sampai tanggal 20 Bapak Ibu dapat mengupload atau klaim ya semuanya baik itu dokumen ataupun bukti transfer lalu nanti bisa disampaikan ke eh, fakultas ke Wadek ataupun ke Kaprodi atau Sekprodinya bahwa sudah melakukan submit di Impacta dokumennya. Nah, karena mereka dari tanggal 1 sampai tanggal 20 dalam waktu tersebut mereka dapat melakukan validasi dokumen. Sehingga pekerjaan kami di DRP saat memvalidasi keuangannya, bukti keuangan, kami lakukan di tanggal 21 sampai tanggal 28. Maka setelah tanggal 28, kami akan mengajukan semua yang tervalid dokumen pembayarannya tersebut ke universitas. Kami ajukan ke universitas, kami sediakan biasanya berupa surat keputusan atau surat keputusan siapa-siapa yang
di penerimaan klaim saat batch tersebut. Kami kirimkan melalui Wadek ke akademik ya infonya, dan juga sekarang saya juga sudah melalang buana ke grup struktural. Artinya Kaprodi dan Sekprodinya juga nanti dapat melihat langsung juga siapa-siapa yang kita sudah ajukan ke ke universitas untuk pencairan APC-nya. Nanti Warek yang akan mentik ya, atau mentik untuk pencairan atau gimana, nanti barulah setelah itu maka dicairkan, dan kami infokan lagi di grup Wadek. Biasanya kami sampaikan bahwa secara gelondongan Bapak Ibu pencairannya sudah dilakukan, baik itu insentif publikasi ataupun APC. Bapak Ibu dapat melihat mungkin eh, eh, apa eh, akun BMT-nya ataupun eh, akun BMT biasanya ya, kalau APC ya, sama insentif publikasi. Nah, jadi yang Bapak Ibu sudah biasa tentunya sudah mengerti di mana uangnya masuk gitu ya. Tapi kalau yang sekali-kali ngeklaim mungkin terjadi nggak masuk ke rekening gaji, tapi mungkin di BMT. Jadi gitu. Atau dapat nanti mengkonfirmasi lagi ke kami di DRP. Oke. Eh, ini beberapa juga, ini sangat umum ya, karena nggak boleh bill list. Kalau proceeding Scopus insya Allah aman, tapi kalau jurnal itu kita tidak membiayai yang predator, dapat dilihat di bill list. Dan untuk QQ-nya, Q1, Q2 jurnal itu kita berpedoman kepada scopus.com ya. Oke. Buku panduan sudah kita sebarkan juga, dapat dilihat detailnya di sana Bapak Ibu. Buku panduan terkait publikasi, bukan IKOSI ya, publikasi. Oh ya, ini insya Allah nanti akan berubah ini, tapi kita highlight pada yang merahnya aja ya, yang merah proceeding. Kalau yang lainnya ini nanti udah update seperti yang disampaikan loh Bu Upi, dan akan ada sosialisasi nanti dari Warek Bu Upi ya. Dan untuk yang kita jadikan patokan sekarang adalah, yang kita lihat sekarang adalah yang warna merah, proceeding maksimal 4.500.000. Ya, diklaimnya sejumlah Bapak Ibu ajukan. Kelebihannya tentu tidak bisa diberikan ya. Oke, terus ini udah ya. Ini dia punya. Tentunya dosen UMY payment ini ya, walaupun itu nanti paper dari mahasiswa bimbingan Bapak Ibu yang bisa masuk ke sistem Impacta. Impacta ini hanyalah untuk dosen tetap UMY. Jadi dosen tetap UMY berhak menentukan ke siapa alokasi mereka ya. Tentunya kalau dosen ya kita nggak bisa bekerja sendiri. Tentunya kita bekerja dengan mahasiswa-mahasiswa kita juga. Tentunya kita sebagai dosen dapat mengklaim sebagai corresponding lecture yang mana nanti jatah Bapak Ibu yang akan diambil dari, karena itu juga corresponding berarti Bapak Ibu yang punya paper ya kan. Terus submit, lalu jangan lupa ya kalau paper dari UMY student, Bapak Ibu sebagai corresponding jangan lupa kami tidak mengatur apakah first atau second, yang jelas Bapak Ibu sebagai corresponding submit full paper ya melalui sistem yang ada per vokalnya, lalu akan ada notifikasi accepted. Lalu ada payment only publication fee, kami ingatkan karena kami nanti ketika conference ini sudah selesai di tanggal bulan Agustus, maka nanti beberapa publisher dengan cepat kami akan kirimkan bundle dan mereka dengan cepat minta payment. Nah, jadi payment ini kami minta agar mudah segalanya. Itu dosen UMY mengeluarkan uangnya terlebih dahulu untuk nanti diklaim di Impacta dengan sejumlah yang dibayarkan tersebut. Dan yang dibayarkan adalah yang betul-betul biaya publikasi dan sistemnya yang mana sudah tadi diterangkan. Dan nanti submit final paper, lalu kamera ready. Mungkin payment untuk dosen WMI ini agak bervariasi. Kalau kami, khususnya saya, karena saya juga keynote speaker, keynote speaker, maaf, editor in chief di IEEE Publisher, kami nanti akan memastikan total jumlah paper terlebih dahulu, baru kami dapat mengeluarkan angka, agar angka yang kami keluarkan untuk dosen WMI bayarkan ini memang valid betul-betul sesuai dengan vendor ya, vendor perlukan. Karena kami agak beda dengan publisher yang lainnya.
Publisher yang lainnya itu mereka memang langsung mengatakan di kontrak bayar satu papernya segini. Tetapi kalau IEEE itu berbeda, kami pakai metode apa namanya tergantung dari jumlah paper. Nanti kami akan jumlahkan dulu semua paper berapa, nanti pembaginya akan berbeda. Semakin banyak paper yang kami terima, maka semakin sedikit pembayarannya. Oke, karena dia tidak flat. Selanjutnya, ya ini sekarang yang tadi belum disebut, biasanya Springer ini lain caranya, bukan kontrak lebih awal, tetapi kita review. Jadi kalau Bapak Ibu mungkin ke bagian di vokal yang Springer, monggo Bapak Ibu submit aja dulu ya, karena kita tidak mengatakan garansi publish di Springer, maka ini memang karena vokal dengan area scope tersebut itu bisanya di Springer, nggak bisa masuk ke publisher IOP dan lain-lain, maka Springer ini juga berbeda caranya. Mereka melihat dulu abstrak dan PDF Bapak Ibu, kan ya. Jadi editor aktif ini nanti bertukar-tukar informasi dengan publisher. Nanti Springer akan mengatakan ketertarikannya pada judul-judul atau abstrak yang mana, nanti itu yang berlanjut gitu. Jadi kami sebagai panitia tidak bisa menetapkan terlebih dahulu siapa-siapa dari judul yang akan masuk, karena nanti itu adalah haknya Springer dalam memilih, dan kami bersyukur jika satu proceeding kita ataupun book chapter kita ataupun book kita dapat masuk ya di dalam Springer tersebut. Nah, tahun lalu kita sudah punya track record dan alhamdulillah tahun ini kita akan coba keberuntungan lagi. Ini adalah capaian progresif dari kita yang ada di UMY. Tahun ke tahun kita memiliki publisher yang bertambah Scopus ya, yang areanya Scopus. Oke, baik. Nah, untuk selanjutnya mungkin khusus karena saya akan ada terapi anak ya, mohon maaf, saya minta duluan. Eh, Nanti Bapak Ibu untuk step-step selanjutnya silahkan menunggu email dari vokal-vokal terkait dengan semua hal. Jadi insya Allah by email bisa atau telepon ke nomor admin Nikosi yang sudah kita letak juga di website. Nanti dengan mudah Bapak Ibu akan bisa ngikutin alurnya sampailah finish dan hingga terbit gitu ya, sampai kepada pengembalian uang Bapak Ibu semua. Terus oke. Oh ini ya. Nah baik, mohon izin saya memberitahu tentang proceeding IEEE dulu ya, karena tadi kita akan membahas templating. Jika memang di sini biasanya dosen-dosen kan sibuk ya, mungkin memerlukan mahasiswa dalam hal templating. Pertama, ini adalah template yang akan digunakan untuk publisher IEEE. Oh, sorry, sorry. Waduh, sebentar. Nah, ini dia. Oh ya, ini template di IEEE. Kelihatan ya, Mbak Lutfi? Ya, terlihat Ibu. Nah, jadi semua orang yang menulis yang akan ditujukan ke IEEE harap tulisan yang beliau sudah sediakan di dokumen yang lain di copy paste langsung ke dalam template ini, karena nanti dia akan mengikuti langsung eh, seperti format yang ada, karena nanti di dalam IEEE itu sendiri seperti kayak halaman ini ya, dia akan langsung copy aja, nanti halaman nomornya akan mengikuti gitu, dan juga akan rapi seperti yang ada ini. Nah, mohon jangan tidak menulis di tempat lain lalu menyamakan, alias filenya masih file yang lama, Bapak Ibu sama-samakan dengan yang terlihat di sini. Tidak lakukan seperti itu, namun lakukan eh, copy dari tempat yang ada, pastekan ke dokumen template ini. Maka nanti yang di-save adalah file template yang sudah terupdate. Nah, begitulah mudahnya jika Bapak Ibu menulis di IEEE, rahasianya seperti itu. Jadi beberapa yang saya ya uruskan dari tahun ke tahun sejak 2020 ya, setiap tahun saya selalu eh, teknis ya menjadi admin untuk IEEE.
Nah, itu apa namanya? Selalu sering kami dapati beberapa tulisan file-file ini yang dia hanya menyamakan dengan file template. Kalau ini IEEE ya, saya garis bawah ini IEEE. Nah, jadi akhirnya tidak apa namanya ketika di upload di sistem IEEE-nya itu akan terdeteksi tidak diterima gitu, tidak bisa di-approve. Nah, sehingga nanti akan merepotkan Bapak Ibu sendiri mengulang-ulang ke pekerjaan yang sama. Oleh sebab itu langsung saja langsung bekerja di dalam template, mengcopy dan paste. Pastenya ikut format template tentunya. Nanti dia akan sama-sama menyesuaikan seperti yang terlihat. Nggak perlu memberi numbering kepada figur atau tabel karena dia akan ini tabel 1 ya. Nanti copy aja lagi. Ini kan kayak induk ya. Ini induk, ini bisa digunakan untuk tabel ataupun figur. Kalau dia tabel letak di atas captionnya, kalau figur kan posisi captionnya di bawah. Tentunya kalau Bapak Ibu buat figur 1, berarti nanti kata tabel 1 ini di delete tentunya. Dengan nanti mereplace isi figurnya di sini dan untuk figur yang kedua atau ketiga, Bapak Ibu cukup copy aja dulu ini, copy, lalu dipastekan dulu aja banyak-banyak di mana mau diletak gitu. Contoh ya di sini. Nah ini 1 ya. Kan ini paste saya tadi dia tabel 1. Maaf. Tabel 1 atau figur 1, maka ini juga dia akan ikut menjadi 2 automatically ya, 2 dan 2 tanpa saya ubah gitu ya. Dan ini captionnya, kalau ini adalah sebenarnya captionnya T-nya kapital, A, B, L, E-nya enggak kapital, tetapi kita enggak menulis kapital pun dia akan nanti tertulis kayak gini. Begitulah template IEEE sehingga Bapak Ibu betul-betul menyerupai yang diminta oleh IEEE. Oke, terus untuk visual yang sudah jadi seperti ini. Nah, nanti akan tervisual seperti ini, judul abstrak ya. Nanti dia akan rapi seperti ini dan juga gambarnya begitu. Figur 1, figur 2 gitu ya. Nih figur 1, tabel gitu kan. Tabel nih saya bilang tadi F-nya aja yang kapital, I-nya sebenarnya enggak, cuman karena ikut template maka dia akan seperti ini. Formatnya persis. Ini juga begitu. Biasakan membuat tabel ataupun figur di halaman paling atas ataupun paling bawah, jangan di tengah-tengah, ya, sehingga nanti rapi seperti ini, ya. Jadi tabel kalau memang besar, dikehendaki besar, walaupun dia itu dalam bentuk 2 kolom, maka monggo di apa namanya di blok aja, ya, di blok aja, nanti pilih format yang 1 kolom. Mana dia kolom di sini? Mana ya? Format kayaknya nih. Kolom ini ya, Bapak Ibu ya nih. Nanti kalau menghendaki tabel atau figur yang besar biar jelas, tidak usah memaksakan karena dia kolom 2, jangan terpaksa untuk ikut di 2 kolom, tetapi jadikan aja 1 kolom, maka dia akan tervisual seperti yang ada ini. Jadi rapi, letaknya di atas, jangan di tengah-tengah, jangan apa namanya? Nanti mulailah lagi apa namanya tulisan di bawah. Kalaupun Bapak Ibu mau di bawah kayak gini, boleh juga di bawah nanti captionnya begitu ya, serapinya seperti itu. Jangan diletakkan figur di tengah-tengah, nanti di atasnya apa ya narasi, paragraf dan paragraf sehingga di tengah-tengah tuh gambar atau figur. Jadi seperti ini contohnya ya. Nah, untuk apa namanya referensi untuk khusus template IEEE ini dia agak apa ya agak sering orang tidak benar membuatnya karena mereka mendelete yang ini. Mohon maaf saya lihatkan dulu. Sebentar, yang ini ya. Jadi teknis ini memang teknis banget ya. Nah, ini kalau Bapak Ibu dosen, mohon maaf saya agak teknis banget. Untuk IEEE, Bapak Ibu yang membuat copy paste ke template, ini jangan di-delete dulu. Sesungguhnya yang merah ini dia menjaga agar referensinya ini menjadi rata kiri kanan.
karena nanti dia paling ujung ya. Saya liatin dulu sebentar. Contoh ya, saya copy banyak-banyak dulu ya. Copy. Nah, nih. Nah, dia rata kayak gini. Jadi dia menjaga kerataan. Jadi dia nggak yang 30-nya ini nggak ke bawah. Maksudnya apa namanya ini 31 332-nya kan ke sini nih. Jadi yang merah ini jangan di-delete dulu sama kotakan ini. Nanti kalau Bapak Ibu udah selesai aja memasukkan semua referensi, barulah hapus kotakannya itu sehingga nanti dia akan menjadi rata kiri kanan. Nah, inilah format yang benar untuk IEEE template. Kebanyakan yang saya terima ya selama ini ya baik itu dibuat oleh dosen ataupun mahasiswa itu kadang dia sudah ngapus dulu kotakan ini ya. We suggest that you use the textbook. Nah, gini kan sama yang ini ya karena dia sudah mengunci ya mungkin di template itu udah dihapus dulu sehingga nanti nomor para apa referensi 35 ini akan berada di bawah referensi yang 31 ini terus sampai ke bawah jadi kosongan nanti di sebelah kanan ini. Nah, itu tidak diinginkan. Nanti paling akhirnya nanti rata kiri kanan apakah sampai ke bawah ataupun masih setengah ataupun malah dua 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 gitu nanti dia rata kiri kanan. Nah, satu lagi yang perlu saya ingatkan untuk IEEE, harap jangan lupa membuat corresponding ini untuk semua sepertinya ya, baik itu proceeding Scopus, AIP, IOP, IEEE. Jangan lupa nanti meletakkan dosen afiliasi tentu jangan lupa afiliasi dosen UMY ya. Kalaupun Bapak Ibu sedang kuliah, itu Bapak Ibu kan dosen UMY, maka ya bisa pakai dua afiliasi ya kan. Kalau student di mana nanti dosen di mana kan gitu. Ada misalnya kayak saya nih kan satu nih bisa buat 1,2 nanti afiliasinya satu UMY satu mana gitu. Kalau sedang kuliah. Tapi ya kalau nggak kuliah tentu afiliasi UMY. Nanti jangan lupa corresponding email diletakkan. Bintang ini menandakan corresponding email. Kalau di IEEE bisa seperti ini ditunjukkan. Karena nanti akan berefek kepada macam-macam ya. Baik itu insentifnya dan lain-lain gitu ya. Nah, itu harap Bapak Ibu juga tidak rugi, malah untung. Jangan lupa, jangan ditinggalkan informasi ini karena informasi ini penting bagi UMY. Nanti Bapak Ibu akan terlihat di Scopus sebagai corresponding author. Tolong ini diberikan. Sekali lagi, tolong corresponding dan juga bintang ini ditandai di PDF-nya bahwa Bapak Ibu adalah sebagai corresponding email. Jangan hanya mengandalkan, iya email-emailnya masuk ke saya, iya tapi kami mau penandanya dari PDF itu ada, ya ada Bapak Ibu sebagai corresponding email. Itu yang saya sampaikan, saya wanti-wanti mohon di apa namanya diingat, jangan dilupakan karena ini untuk track record Bapak Ibu juga ke depan, tidak hanya untuk kegunaan di administrasi saja. Mungkin itu dari template IEEE. Mohon maaf, agak waktunya agak lama. Saya berikan lagi kepada MC. Monggo, MC. Baik, terima kasih kepada Ibu Yesi atas paparannya terkait templating untuk IEEE. Untuk selanjutnya, yaitu templating dari IOP akan disampaikan oleh Bapak Anwar Khalid. Untuk Pak Anwar, apakah masih berada di room ya, Pak? Iya Mbak, masih ada. Oke. Kepada Pak Anwar, kami persilahkan untuk templating IOP ya, Pak. Oh ya Mbak, jangan lupa ini ya, apa namanya? TPP itu apa? Token Oh, disampaikan. iya. Ya, baik Ibu. Nah, tahun ada yang Eh, baru hubung ya Mbak. Siap Ibu. Izin Pak Anwar, eh, sebelumnya kami sampaikan kembali kepada Bapak Ibu peserta Roadshow ICOSI dan UMY Gres 2026, telah kami kirimkan token fakultas yang bisa Bapak Ibu isi, namun token ini bersifat eksklusif, yaitu hanya untuk Bapak Ibu yang hadir dalam Zoom meeting pagi ini saja. Mohon untuk tidak disebarluaskan kepada yang lain, karena dari kami nanti yang akan mengirimkan kembali secara berkala. Terima kasih kepada Bapak Anwar, kami persilahkan.
Bentar. Baik. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Mbak atas waktunya. Mungkin sebelumnya saya mohon maaf, sepertinya kemarin saya ada miscommunication gitu ya. Saya kira apa namanya hanya memperkenalkan vokalnya saja gitu ya, belum sampai templating. Cuman mungkin apa namanya, nggih saya sampaikan mawon. Ini saya dari ICGP International Conference of Government and Politics sebagai apa namanya Editor in Chief. Nah, Bapak Ibu untuk ICGP, alhamdulillah nanti apa namanya peserta itu nanti bisa mendapatkan kesempatan untuk publikasi di IOP. eh, Conference Proceeding yang sudah terindeks Scopus. Nah, tetapi untuk tahun ini dari ICGP kami ada sedikit perubahan atau perbedaan dari ICGP sebelumnya. Jadi, em, jika ICGP sebelumnya peserta atau autor itu sudah langsung mengirimkan full paper, untuk tahun ini kami baru membuka abstrak terlebih dahulu. Nanti dari abstrak tersebut akan dipresentasikan di dalam conference. Nah, nanti setelah konferensi terlaksana gitu ya, dan autor sudah mempresentasikan abstrak, baru nanti dari kami nanti akan memberikan apa namanya invitations ataupun LOA, apakah bisa ikut publish di proceeding atau tidak. Kenapa seperti ini? Karena belajar dari tahun kemarin ketika kami langsung membuka apa namanya artikel secara penuh gitu nggih ke autor, ternyata banyak em, autor yang mengumpulkan paper-paper yang sebenarnya tidak masuk ke scope, sehingga terus terang dari reviewer kemarin juga cukup kesulitan karena banyak sekali paper yang harus kami review secara keseluruhan. Dan banyak juga yang apa namanya ditolak, tapi juga banyak juga yang masuk, tetapi ternyata kemudian ditolak oleh editor dari IOP. Nah, untuk meminimalkan kejadian yang sama, untuk tahun ini kami hanya membuka abstrak terlebih dahulu. Nanti Bapak Ibu yang apa namanya mengirimkan abstrak nanti bisa presentasi di conference. Kemudian setelah konferensi baru nanti akan mendapatkan undangan. Apakah eh, paper Bapak Ibu nanti eh, bisa kami usulkan atau rekomendasikan untuk masuk ke proceeding. Mengaten Bapak Ibu. Jadi untuk tahun ini memang agak sedikit berbeda dari tahun sebelumnya. Nah, untuk temanya sendiri nggih, dari ICGP ini masih mirip dengan tahun kemarin. Kita masih terkait tentang environmental governance. Jadi kalau topik atau temanya secara penuh transformative environmental governance, integrating policy, science, and community for a resilient planet. Jadi memang topik utamanya kita masih sama tentang environmental governance. Nanti dari tema besar ini nanti akan atau kami bagi menjadi 6 topik. Jadi ada climate governance and policy innovation, kemudian ada sustainable resource governance, kemudian ada local communities, indigenous knowledge and participatory governance. Dilanjutkan ada urban environmental governance and sustainable cities. Kemudian ada disaster risk management, kemudian ada global environmental cooperation and multi-level governance. Jadi Bapak Ibu nanti untuk lebih lengkapnya tema dan topik tersebut bisa dilihat di website kami di icgp.umy.ac.id. Nah, kemudian untuk publication sendiri nggih, insya Allah dari IOP. Nah, nanti untuk templates dan guideline itu insya Allah akan segera kami masukkan juga di website kami. Tetapi kalau ingin tahu sekarang gitu ya, karena di website memang belum ada. Tetapi jika Bapak Ibu ingin melihat template IOP itu seperti apa, nanti bisa langsung dicek di website IOP-nya sendiri. Itu nanti di Google aja ditulis apa namanya template eh, proceeding
conference series IOP begitu nanti akan keluar di sana. Kemudian untuk pembayaran tadi sudah dijelaskan oleh Bu Yesi. Jadi karena di CGP berarti nanti akan ada 2 step gitu ya. Jadi pertama konferensinya dulu, setelah konferensi baru apa namanya rekomendasi bisa ikut publication atau tidak. Nah, kalau untuk konferensi kan insya Allah sudah ditanggung oleh IKOSI nggih, Bu Yesi ya untuk dosen UMY. Nah, nanti untuk yang proceeding atau publication nanti akan ada semacam invoice tersendiri. Jadi invoice itu nanti akan kami kirimkan beserta dengan LOE atau surat rekomendasi kami, beserta nanti juga dengan link dari Morishare. Jadi dalam satu surat nanti akan ada setidaknya 3 hal tersebut. Apa LOE, kemudian invoice dan juga link ke Morishare untuk apa submit dari paper penuhnya. Jadi paper penuh nanti langsung submitnya di website IOP atau di Morishare. Makatan Mbak sepertinya sudah lengkap, sudah apa namanya dari saya sudah cukup untuk ICGP. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan bisa langsung ditanyakan mawon. Baik Pak Anwar, terima kasih atas penyampaiannya. Untuk pertanyaan akan kami jadikan satu di akhir mawon nggih nanti. Oke, Nggih. oke, matur nuwun. Nggih, Monggo, sami-sami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya akan disampaikan pemaparan terkait templating ataupun luaran untuk publisher AIP yang akan disampaikan oleh Dr. Gigi Arya Adiningrat. Namun sepertinya beliau belum ada dalam room meeting hari ini. Mohon izin Bapak Ibu akan kami tayangkan untuk video penjelasan dari Dr. Arya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sebelumnya terima kasih kesempatannya untuk sosialisasi pada pagi hari ini. Ya, kami dari Vokal ICODEN Fakultas Kedokteran Gigi dari program IKOSI ke-10 2026 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Nah, pada tahun ini the second ICODEN International Conference for Dental Innovation and Advanced Material mengambil tema Multidisciplinary Frontiers in Dental Material Science and Bioengineering to Strengthen Oral Health Resilience, yang mana akan diadakan pada tanggal 5 sampai 6 Agustus 2026. Konferensi ini merupakan hybrid conference, di mana nanti akan ada online dan juga offline. Nah, untuk oral presentation ya nanti akan kami selenggarakan secara online, sedangkan untuk main lecture-nya kami akan selenggarakan secara offline. Untuk tema ICODEN 2026 tahun ini, kita akan membawa tema Multidisciplinary Frontiers in Dental Material Science and Bioengineering to Strengthen Oral Health Resilience. Ini juga akan berkaitan dengan scope conference Vokal ICODEN ya, second ICODEN pada tahun ini. Jadi pada conference ya, ICODEN second ICODEN kali ini masih sama dengan core ICODEN yang sebelumnya, bahwa konsentrasi yang akan kami bawa gitu memang lebih kepada biodental material, baik itu secara fisik dari biodental material, biokompatibilitasnya, kaitannya dengan aspek biologisnya, karakterisasi dari materialnya dan lain sebagainya. Dan memang dari beberapa tahun yang lalu, 3-4 tahun yang lalu kami
bekerja sama dan mendapatkan kontrak dari American Institute of Physics ya, dari AIP, yaitu Proceeding Internasional Terindeks Scopus. Nah, untuk keynote speaker main lecture pada second ICODEN ini kami akan kedatangan Associate Professor Masamitsu Oshima dari Tokushima University Japan. Beliau dari fokus Departemen Biotechnology and Dental Bioengineering, Faculty of Dentistry, Tokushima University Japan. Lalu yang kedua, kami juga akan kedatangan dan mendatangkan narasumber Prof. James Githom Soi dari Hong Kong University, di mana beliau juga merupakan profesor dari Departemen Dental Material Science, Faculty of Dentistry. Harapannya memang kedua narasumber pada second ICODEN 2026 ini lebih bisa semakin memantapkan dan juga memfokuskan arah topik ya, konferensi ini menjadi lebih tajam ke arah pengembangan biodental material, baik biological aspek, physical aspek, chemical aspek, mikro maupun makro. Nah, sehingga skop utama dari second ICODEN ini adalah dental material dan biomaterial sciences. Dan ini tidak menutup kemungkinan juga didekati secara kolaboratif multidisiplin dari fakultas teknik, dari vokasi ya, atau dari farmasi, atau dari jurusan yang lainnya, yang mana bisa berkorelasi dengan topik ataupun berkorelasi dengan area-area pengembangan material di bidang kedokteran gigi, baik itu dari aspek biologis, aspek fisik ya, fisik dari materialnya, maupun aspek chemicals atau kimiawinya, baik juga secara mikrostruktur maupun makrostruktur. Nah, dalam hal ini memang semua naskah yang kami terima akan di oral presentasikan gitu ya. Dan namun tidak semuanya akan bisa mendapatkan kesempatan untuk bisa dipublikasikan di Proceeding Terindeks Scopus, hanya selected paper saja yang akan dipublikasikan. Nah, untuk deadline submission abstrak masih kami tunggu sampai 28 Juni 2026. Nah, untuk kegiatan dan juga tim dari reviewer board yang ada, kami sudah mencakup dari banyak atau multi negara, mulai dari Hong Kong, Jepang, United States, dalam hal ini NIH ya. Ini dulu adalah Dr. Jeremy Oliver Pina, merupakan salah satu narasumber atau pembicara vokal New Dream yang ketiga sebelum berubah menjadi ICODEN ya, menjadi dan yang bersangkutan beliau sekarang bersedia untuk menjadi tim reviewer dari second ICODEN dari UK, dari Thailand, dari Peru, Malaysia, Oman, dan Indonesia jelas. Kita juga ada dari beberapa universitas dari UMU, UGM juga, dan juga Malaysia ada beberapa institusi sebagai reviewer, Kanada, USA, Italia, India, Uni Emirat Arab, Thailand, sama dari Syarif Hidayatullah, Trisakti, University College Malaysia, Irak dan Iran juga, dan beberapa ini untuk tim reviewer kami. Nah, ini beberapa dokumentasi. Nah, kurang lebihnya demikian untuk pengenalan singkat vokal second ICODEN ini, yang merupakan bagian dari ICOSI ke-10 2026. Dan kami memang masih tetap konsisten dengan membawa topik ataupun area di ranah pengembangan biodental material gitu ya,
yang harapannya juga akan bisa lebih dekat ke arah hilirisasi, ya kan, produk material-material ataupun teknologi-teknologi alat instrumentasi yang akan dapat digunakan untuk kesehatan khususnya dental dan oral. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan di pengantar vokal ini. Jadi kami sangat menerima dan sangat welcome, sangat menyambut banyak naskah gitu ya dari Bapak Ibu autor yang lain yang juga berkemungkinan berkorelasi ya, dengan topik pengembangan biodental material ini yang tidak hanya dari kedokteran gigi saja. Mungkin itu banyak khilaf, mohon maaf. Nasallallahu wa fatul qarib wa basyiril mu'minin billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya. Tersebut adalah pemaparan dari Dr. Arya mengenai iCoden dan output untuk keluarannya yaitu AIP. Selanjutnya terkait dengan output atau luaran publikasi untuk E3S akan disampaikan oleh Bapak Abdul Rasyid Ghazali. Untuk waktu Bapak Ghazali kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa didengar suara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kabar baik ya Bapak Ibu semuanya. Terima kasih waktunya saya ucapkan kepada moderator kami hari ini, moderator kita hari ini. Kami di sini selaku perwakilan atau ya representatif gitu dari vokal-vokal yang mendapatkan publisher E3S atau publisher BioWeb gitu, akan menyampaikan beberapa hal terkait templating atau penulisan paper E3S atau EDP Science ya gitu ya. Izinkan saya share screen nih Pak Bu. Jadi yang pertama harus kita kita pahami dulu bahwa E3S dan Bio adalah anak dari EDP Science gitu. Nah, EDP Science itu punya 5 atau 6 jurnal bahasanya atau web of conference itu yang terindeks Scopus, bukan Scopus. Yang terindeks Scopus baru 2 dari 5 sampai 6 itu. Yang terindeks Scopus baru E3S dan Bio Web of Conference. Nah, semua paper yang masuk ke Web of Conference ini, semua paper yang masuk ke Web of Conference yang di sini, ya itu harus sesuai dengan skop mereka, karena mereka atau Web of Conference ini itu bisa mereject paper yang tidak sesuai skop. Jadi misalkan naskah Bapak Ibu sudah diterima oleh ICOSI, tetapi ketika tidak sesuai dengan skopnya mereka, skopnya publisher itu mereka akan mereject itu. Itu kami udah berpengalaman 2 tahun terakhir itu mereka mereject naskah-naskah yang tidak sesuai skopnya BioWeb atau E3S gitu. Nah, kalau untuk naskahnya sendiri harus yang seperti apa? Yang pertama jelas naskahnya yang benar-benar naskah yang baik itu sound. Sound itu artinya itu ya berarti mutakhir gitu ya. Lalu original dia berarti tidak pernah dipublis sebelumnya. Indikatornya adalah Turnitin-nya di bawah 20%. Terus komprehensif to the general readership, jadi tidak spesifik banget, tapi bisa sebagai umum juga. Lalu ini poin keempat, naskah yang telah dipresentasikan di konferensi. Jadi mohon maaf ini ya Bu, tidak bisa nitip naskah. Misalnya, saya punya naskah 2 nih, bisa nyusul nggak? Oh nggak bisa, harus semuanya ada di konferensi. Terus masuk ke peer review juga. Kenapa? Karena dari editor itu akan meminta bukti-bukti itu, bukti naskah itu masuk konferensi, bukti naskah itu udah direview, dan juga bukti konvensi itu ada. Itu mereka publisher itu akan meminta dokumen-dokumen tersebut. Nah, lalu ini more than an extended abstract. Jadi kan ada beberapa naskah yang kayak essay gitu. Itu tidak bisa diterima karena itu
sikapnya hanya naskah apa namanya itu extended abstract. Jadi naskah yang diterima itu ya riset, case study bisa, sama literatur itu bisa. Tapi bukan essay yang extended abstract itu ya. Lalu tentu waktu kita sebagai editor, sebagai ya editor yang di Coach itu, kita kan melakukan review terhadap paper. Nah, review itu berdasarkan dari 9 kriteria yang ada di sini ya. Jadi pertama, skopnya itu masuk atau tidak, terus eh, apakah hasilnya itu cukup gak untuk publikasi, terus eh, benar nggak sound and free of errors gitu. Lalu apakah apa namanya itu, apakah penulisannya itu jelas dan juga concise gitu, well organized gitu. Lalu bagaimana penulisan judul, antara judul abstrak dan isi itu nyambung atau enggak gitu. Jangan-jangan cuma clickbait doang gitu. Nah, abstraknya juga apakah informatif atau tidak. Are the main results and conclusions mentioned. Jadi nanti di abstrak itu ada ini ya Bu ya, ada introduction, method, sama resultnya juga ditulis dalam abstrak juga. Jadi abstrak itu tidak cuman inilah, tidak cuman pembukaan atau background gitu. Nah, lalu ilustrasi itu harus jelas juga. Ilustrasi itu maksudnya itu tabel, grafik, foto itu harus jelas semuanya dan relevan gitu. Eh, dan tidak relevan itu maksudnya yang benar-benar perlu gitu kan. Kalau cuman pertanyaan-pertanyaan kuesioner yang demografis itu eh, mungkin kurang kurang perlu gitu. Nah, lalu ada ini bibliografinya juga harus yang sesuai, relevan, dan juga itu update gitu. Lalu of course ada quality of the language. Jadi eh, eh, kualitas bahasanya yang bagus juga. Nah, itu apa namanya? eh, singkatnya seperti itu. Untuk reviewnya seperti itu. Nah, ini sekarang untuk menulis title dan abstrak ya. Ini yang harus ditulis dalam judul dan abstrak. Dokumen-dokumen ini saya ambil langsung dari websitenya resmi mereka. Jadi memang kalau kita mau apa namanya, mau lebih besar kemungkinan untuk diterima, kita langsung follow template dan follow guideline dari mereka aja gitu. Pertama, judul itu tidak boleh berbentuk pertanyaan gitu ya. Kan saya tuh sering juga melihat judul di dalam pertanyaan itu. Kalau yang biasa saya lakukan itu, saya akan ubah itu, lalu saya akan minta persetujuan author untuk saya mengubahnya. Lalu author nanti akan tanda tangan di bagian apa namanya itu, license agreement gitu, gitu ya. Jadi don't write title as a question. Oke, lalu yang of course yang juga yang menulis judul itu yang menarik gitu karena merepresentasikan dari isi. Oke, nanti dokumen-dokumen ini akan saya sampaikan juga di dalam chat ya. Untuk menulis abstrak atau judulnya seperti itu. Nah, lalu ini adalah secara general, eh, secara general itu yang perlu secara teknis ya tadi ya. Yang perlu diperhatikan kalau di E3S dan BioWave atau di EDP Science itu maksimal referensinya itu hanya 15 gitu karena eh, dulu itu ada case malpraktek dari beberapa negara, bahwa eh, banyak sekali satu 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 referensi, satu artikel hanya 6 halaman tapi kok referensinya sampai sampai 1 halaman sendiri, dan itu ternyata pun punya dia sendiri gitu. Jadi akhirnya kebijakannya ketika sekarang hanya 15 referensi aja per artikel dan 3 referensi dari proceeding gitu. Kalau lebih dari 15 itu mereka akan langsung reject gitu. Itu ada kasus, saya pernah tahun kemarin persis itu mengalami langsung apa yang lebih dari 15 artikel, 15 referensi itu akan langsung di withdraw dari mereka. Dan hanya 3 yang boleh ke proceeding ya. Jadi yang lain harus jurnal atau buku. Oke, begitu. Lalu
begitu untuk ininya, untuk teknis atau isi-isi yang perlu ada di dalam artikelnya. Lalu untuk templatingnya sendiri, sebenarnya saya mengutip kata Bu Yesi tadi, templating itu akan mudah kalau kita copy paste dari riset kita ke dalam yang ada di template itu, yang udah di-download dari template. Nah, misalnya ini kalau dari etika S itu, title of the paper does not use all uppercase, jadi tidak boleh semuanya semuanya huruf kapital gitu. Terus penulisan first name, last name harus diperhatikan. Lalu untuk misalnya di sini first name harus miring, last name harus harus apa namanya, huruf yang tegak lurus biasa. Kalau mau nulis middle name, misalnya namanya ada banyak, lalu semua yang mau dimasukin gitu, middle name-nya atau kata selain last name itu harus ditulis miring juga. Lalu untuk penulisan afiliasi itu nama kampusnya dulu yang di depan, gitu. Bukan nama departemennya, tapi nama kampusnya dulu, baru nama departemen, lalu ada nama negaranya. Nah, kenapa nama negara itu perlu? Karena itu akan jadi ininya, jadi database-nya mereka. Apakah ini beneran international conference atau enggak gitu. Nanti ini akan mempengaruhi ke penilaian proposal proposalnya konferensi ini ke publisher itu di tahun kedepannya gitu. Misalnya tahun 2025 konferensinya kok bilang internasional tapi kok cuman ini aja yang daftar gitu. Akhirnya tahun depan dia apply lagi dia nggak diterima gitu. Lalu untuk abstrak ini begini ya, abstrak 150 sampai 200. Terus ini ya please write different numbers, ini nomor-nomor ini aja. Jadi nomor dari author itu ditulis nomornya berbeda gitu. Kecuali kalau dia afiliasinya sama itu cukup satu aja. Nah, itu untuk penulisan referensinya, itu menggunakan IEEE style. IEEE style kalau di Mendeley atau kalau saya cek di ini saya di Microsoft Word saya juga udah ada sebenarnya di sini IEEE style ya. Nanti bisa dipakai IEEE. IEEE itu yang modelnya kayak gini nih Pak. IEEE itu nanti yang modelnya dalam tanda kurung seperti ini. Nah, jadi ada 1, 2, 3, 4 kayak gitu. Nah, semua referensi itu harus ada DOI-nya kalau dia itu memang jurnal. Kalau buku atau proceeding, kalau ada DOI-nya itu lebih baik karena semuanya nanti akan di-link gitu. Jadi eh, modelnya nanti mereka akan langsung masuk ke apa namanya itu citation counting gitu. Jadi papernya Bapak Ibu itu sebenarnya yang mensitasi itu berapa gitu. Mereka akan masuk sistemnya gitu. Nah, lalu kembali lagi dari awal lagi ini ya. eh, Penulisan abstrak dan penulisan heading atau body text itu sebenarnya tinggal copy paste aja. Jadi misal Bapak Ibu punya naskah dari luar, misal saya di sini saya punya template misalnya eh, misalnya saya punya template dari misalnya saya punya template dari ini. Misalnya saya punya penelitian dari sini gitu. Eh, saya punya paper dari template yang sama sekali berbeda gitu. Nah, terus saya mau copy paste ke dalam body itu cukup kayak gini aja lebih mudah. Oke, misalnya ini saya copy itu Ctrl C ya. Lalu di sini diklik yang ini diklik yang paste tapi yang keep text only. Jadi dia nggak mengubah template. Kalau saya Ctrl V langsung, dia akan mengcopy sesuai dengan template asal dokumen asal. Kalau ini eh, keep text only, dia tidak akan mengubah template si template yang asli ini. Nah itu begitu. Nah itu lalu untuk penulisan gambar ini juga perlu karena ini catatannya publisher ke kami itu pasti silakan cek nomor figur itu urut atau enggak, nomor tabel itu urut atau enggak. Kalau misal ada
ada kan stylenya itu yang misalnya di bab 1 atau di section 1 di heading 1 ini ada figur namanya figur 1.1. Terus di section 2 atau di heading 2 nanti ada figur 2.1 itu enggak kayak gitu. Jadi modelnya langsung per nomor aja 1 sampai 10 atau 1 sampai berapa, tidak dipisah per heading. Gitu. Untuk warna lebih baik ya, untuk warna, maksudnya gambar yang berwarna atau tabel berwarna itu lebih di prefer daripada yang hitam putih. Gitu. Untuk penulisan teksnya ini adalah menggunakan IE. Cuman kalau Bapak Ibu mau pakai eh, apa namanya manual kayak gini, tapi kalau pakai pakai software itu lebih lebih otomatis, itu lebih mudah lagi. Baik, Bapak Ibu, begitu dari kami. Kami ulangi lagi, yang penting dalam penulisan naskah E3S itu harus sesuai dengan skopnya E3S atau Biobackground Conference. Lalu perhatikan panduan untuk author dan juga panduan editorial gitu. Jadi di sini ada Camera Ready File Preparation ini sama yang editorial guidelines. Jadi nanti ini kan guidelines untuk editor, tapi author juga perlu ngerti agar author itu ngerti sebenarnya editor itu mencari paper yang seperti apa gitu. Gitu. Baik, dari kami sekian. Waktunya saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Zali atas pemaparannya. Untuk selanjutnya, kepada Bapak Ibu peserta roadshow, kami sediakan ruang untuk sesi tanya jawab kepada Bapak Ibu peserta. Jika ada yang ingin ditanyakan atau dikonfirmasi, mohon untuk bisa raise hand dan open cam. Iya, kalau nggak ada, bilang aja silakan. Baik, untuk Bapak Ibu sepertinya belum ada yang raise hand ataupun dalam chat untuk bertanya terkait roadshow ICOSI dan UMY Grace pada pagi hari ini. Kami membuka selalu pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian. Semisal setelah sesi roadshow hari ini selesai, namun masih ada pertanyaan atau ada hal lain yang perlu dikonfirmasi, silahkan dapat menghubungi kontak person dari masing-masing vokal atau dapat melalui kami dari tim ICOSI Pusat, baik melalui WhatsApp ataupun direct message Instagram. Kami akan layani, begitu Bapak Ibu. Kemudian kami sampaikan kembali terkait token untuk masing-masing fakultas. Mohon untuk tidak disebarluaskan kepada dosen lain ataupun rekan-rekan lain yang tidak ikut join dalam sesi roadshow pada pagi hari ini. Jika tidak ada yang ingin ditanyakan kembali, saya selaku moderator pada pagi hari ini Oke, berikut kami share screen untuk token dari masing-masing fakultas. Yang bagi yang belum mengisi token bisa segera untuk diisikan. Baik, memasuki acara yang terakhir yaitu penutup.
Sebelum saya tutup, saya selaku moderator pada Roadshow ICOSI dan OMI Grace 2026 hari ini, mohon maaf apabila ada kesalahan, baik ucapan ataupun tindakan yang lainnya. Marilah acara Roadshow ICOSI dan OMI Grace 2026 hari ini kita tutup dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi dari Bapak Ibu semuanya. Dari saya cukup. Albiru manitaqo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mbak.